Perkenalkan, nama saya Rahmi Suryana Amar, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Goa, Angkatan 44 tahun 2021. Saya sebagai salah satu perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Berikut adalah kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa merupakan rumah sakit tipe B yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 48 Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. RSUD Syekh Yusuf adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Goa yang telah terakreditasi Paripurna Kars 2012 sejak 15 Januari 2018. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan materi dan jadwal konsultasi. Berdasarkan nilai akuntabilitas sebagai perwujudan tanggung jawab saya sebelum melakukan kegiatan. Tahap kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu saya bersikap ramah, sopan, dan santun saat melakukan konsultasi sebagai bentuk penghormatan saya kepada pimpinan. Tahap ketiga, mencatat hasil konsultasi. Berdasarkan nilai nasionalisme, saya mencatat hasil konsultasi yang merupakan hasil musyawarah. Tahap keempat yaitu melakukan pertemuan dengan teman sejawat. Adapun indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu bersikap ramah, sopan, dan hormat, serta melakukan pertemuan kepada seluruh perawat tanpa membeda-bedakan pangkat dan jabatan. Bantu merefresh kembali pengetahuan kita tentang teknik manajemen nyeri non-farmakologi. Kegiatan 2. Pembuatan leaflet. Tahap pertama yaitu mencari referensi. Indikator nilai ASN dalam kegiatan ini yaitu tanggung jawab sebagai perwujudan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, membuat desain leaflet, merupakan bentuk inovasi saya sebagai perwujudan nilai komitmen mutu. Tahap ketiga yaitu mencetak leaflet. Adapun indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Tahap keempat, mengisi distribusi leaflet. Adapun indikator nilai ASN yang terwujud pada kegiatan ini yaitu ramah, sopan saat melakukan pembagian leaflet. Kegiatan 3, pembuatan banner. Tahap pertama yaitu mencari referensi, di mana merupakan tanggung jawab saya sebagai perwujudan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, membuat desain banner, merupakan bentuk inovasi saya sebagai perwujudan nilai komitmen mutu. Tahap ketiga, mencetak banner. Indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Tahap keempat, meletakkan banner. Adapun indikator nilai ASN dalam kegiatan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Kegiatan 4, pemberian pretest. Tahap pertama, mencari referensi. Adapun indikator nilai ASN dalam kegiatan ini yaitu tanggung jawab sebagai perwujudan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, membuat pretest, merupakan bentuk tanggung jawab saya berdasarkan nilai akuntabilitas. Tahap ketiga, mencetak lembar pretest. Indikator nilai ASN pada tahapan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Tahap keempat yaitu membagikan pretest. Indikator nilai ASN pada tahapan kegiatan ini yaitu bersikap ramah, sopan,
dan hormat saat melakukan pembagian pretest sebagai perwujudan nilai etika publik. Tahap kelima, menganalisis hasil pretest. Pada tahapan ini, analisis pretest dilakukan dengan jujur dan transparan sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Kegiatan 5, edukasi manajemen nyeri non-farmakologi. Tahap pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang merupakan tanggung jawab saya berdasarkan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, melakukan edukasi manajemen nyeri non-farmakologi. Adapun indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu edukasi dilakukan dengan bersikap ramah, sopan, serta tidak membeda-bedakan pasien sebagai perwujudan nilai etika publik dan nasionalisme. Jadi apa itu manajemen nyeri non-farmakologi? Manajemen nyeri non-farmakologi adalah cara mengatasi nyeri tanpa menggunakan obat. Kenapa ini penting? Kan kita ada jadwal obat tak, misalnya per 8 jam. Sementara dalam rentang waktu sebelum obat tak itu dikasih muncul menyerita. Nah, di sini ini fungsinya manajemen nyeri non-farmakologi yang tidak menggunakan obat. Lalu bagaimana caranya? Ada dua teknik. Namanya teknik relaksasi sama teknik distraksi. Nah, teknik relaksasi ini teknik yang menggunakan latihan pernapasan. Jadi caranya itu yang pertama, posisikan dulu tubuh tak senyaman mungkin. Yang kirasakan tak, misalnya berbaring atau bagaimanapun itu posisi tak yang enak dirasa. Nah, kemudian ambil napas dalam melalui hidung sampai perut membesar. Kemudian tahan selama 2 detik, baru kita hembuskan lewat mulut. Nah, cara ini bisa diulangi 10-15 kali dengan istirahat setiap 5 kali dilakukan. Kemudian ada lagi namanya teknik distraksi. Apa itu teknik distraksi? Ini cara mengatasi nyeri dengan mengalihkan perhatian supaya tidak fokus kita menyerita. Misalnya lakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka, kayak nonton TV, atau mungkin dengar musik atau murattal yang melantunkan Al-Quran. Itu bisa membantu mengurangi rasa nyerita. Atau bisa juga dengan baca-baca buku. Itu termasuk teknik distraksi. Iya, yang kayak nonton TV. Teknik relaksi yang tarik nafas. Ya, yang tarik nafas, betul Ibu, betul sekali. Tahap ketiga yaitu menyiapkan daftar hadir sebagai bentuk transparansi terhadap pelaksanaan kegiatan yang merupakan perwujudan nilai anti korupsi. Kegiatan 6, pemberian post-test. Tahap pertama yaitu mencari referensi yang merupakan bentuk tanggung jawab saya berdasarkan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, membuat post-test yang merupakan bentuk tanggung jawab saya berdasarkan nilai akuntabilitas. Tahap ketiga, mencetak post-test. Indikator nilai ASN pada tahapan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Tahap keempat, membagikan lembar post-test. Indikator nilai ASN yang terwujud dalam kegiatan ini yaitu ramah, sopan, dan hormat untuk etika publik, serta tidak membeda-bedakan pasien sebagai perwujudan nilai nasionalisme. Tahap kelima, menganalisis post-test. Pada tahapan ini, analisis post-test dilakukan dengan jujur dan transparan sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Kegiatan 7, evaluasi kegiatan. Tahap pertama, menyiapkan kuesioner yang merupakan tanggung jawab saya berdasarkan nilai akuntabilitas. Tahap kedua, mencetak kuesioner. Indikator nilai ASN pada tahapan ini yaitu kerja keras sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Tahap ketiga, membagikan kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan tanpa memaksakan kehendak sebagai perwujudan nilai nasionalisme. Tahap keempat, menganalisis hasil kuesioner.
Adapun indikator nilai ASN pada tahapan ini yaitu jujur dan transparan sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Saya Ibu Wahyuni dari perawatan internal lantai 3 mengapresiasi pelaksanaan aktualisasi adik kita Rahmi Suryana mengenai manajemen nyeri di ruangan ini, di mana dengan adanya aktualisasi ini bisa memberi motivasi kepada teman-teman perawat yang ada di sini untuk meningkatkan pelayanan lebih bagus lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Afrizal sebagai perawat pelaksana di ruang perawatan internal RSUD Yusuf Kabupaten Goa. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saudari Rahmi Suryana Amar Eskandar sebagai peserta aktualisasi Latsar CPNS Kabupaten Goa dengan judulnya yaitu mengatasi nyeri tanpa obat. Hal ini menjadi bahan review bagi kami di sini dan membantu kami sebagai perawat pelaksana dalam menangani keluhan nyeri kepada pasien, terutama adanya media yang dibuat itu sangat membantu dalam memberikan edukasi kepada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyuluhannya untuk mengatasi nyeri yang kita alami. Ternyata selama ini yang saya tahu untuk menghilangkan nyeri itu biasanya saya lakukan dengan minum obat penghilang nyeri, tapi ternyata setelah mendapatkan penyuluhan saya mengetahui ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan nyeri, misalnya dengan menonton TV, mendengarkan musik, mendengarkan murotal, atau membaca buku, komik. Seperti itu sangat membantu buat kita selain menghilangkan nyeri dengan minum obat. Sangat-sangat berterima kasih atas penyuluhan ini. Pengetahuan saya tentang nyeri itu bisa bertambah. Terima kasih banyak.